أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما وارزقني فهما لفتاه يا عليم فتاه يا رزاق. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات قال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوا العلم بالمهدي والمهدي صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu mencurah limpahkan nikmatnya pada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bermuajahah di tempat yang insyaallah penuh dengan barokah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan, selalu kita ucapkan kepada baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan umatnya mana yang hak dan mana yang batil. Alhamdulillah, bersyukur kita senantiasa selalu melaksanakan rutinitas marhabanan dan dilanjutkan dengan kajian kitab Safinatul Najah. Alhamdulillah, setelah kemarin kita membahas tentang pasal balik dan pasal bersuci dengan batu, selanjutnya kita membahas tentang fardu wudu. Faslun, adapun ini satu fasal. Furudul wudu'i sittatun, fardunya wudu ada 6. Wudu ini termasuk salah satu kepada bab toharoh. Artinya bab toharoh itu adalah yang membahas tentang bagaimana cara kita bersuci. Dengan berwudu ini kita dapat mensucikan diri kita dari hadas-hadas kecil. Contohnya seperti kita pipis, terus kentut, terus pup, ataupun segala sesuatu yang keluar dari lubang belakang dan depan kubur dan bibir. Itu kita disunatkan, diharuskan untuk wudu ketika akan melakukan ibadah sholat ataupun ibadah yang wajib dan ibadah yang sunnah. Kalau kita tidak wudu, maka tidak sah sholatnya. Karena salah satu hal yang terpenting kita lakukan sebelum melaksanakan kewajiban adalah berwudu. Karena berwudu itu untuk mensucikan diri kita, ya. Jika tidak merasa dirinya suci ataupun ragu-ragu dengan wudunya, maka diwajibkan berwudu lagi. Takutnya kita tidak sengaja kentut, kita tidak merasakan, tapi dalam hati kita ada keraguan, maka diharuskan berwudu kembali. Ditakutkan karena ada keraguan di hati kita, makanya kita wajib berwudu. Selanjutnya fardu wudu ini ada 6. Kalau ada salah satu yang kita ketinggalan, maka harus diulang kembali. Jika kita yang pertamanya nggak dilaksanakan, terus kedua dilaksanakan, maka diulang lagi dari pertama. Itu namanya fardu atau fardu. Al-awalu, yang pertama, an-niyatu, niat. Niat itu apa? Niat itu an-niyatu qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi. Qasdu syai'an mu'tarinan bi fi'lihi.
termaksud menyengaja sesuatu pekerjaan dibarengi dengan niat. Qasdu syai'an mu'taranan bi fi'lihi, menyengaja sesuatu pekerjaan dibarengi dengan niat. Contohnya gimana? Saat kita sholat, kita niat di awal, tidak apa-apa. Tapi ketika takbiratul ihram harus dibarengi niat dengan hati. Karena ucapan pertama yang kita lakukan sebelum sholat itu adalah sunnah, untuk mengingatkan hati kita yang lupa. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblat ma'muman lillahi ta'ala. Nah, itu sebelum takbir, mengucapkan di lisannya untuk mengingatkan hati kita yang ghaflah ataupun lupa. Nah, setelah takbir, pas takbiratul ihramnya, ketika kita mengucap Allahu Akbar, Allahu Akbar, di hatinya mengucap Allahu Akbar, mengucap usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Itu baru niat yang wajib. Karena qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi wa talaffudha bi sunnati, karena pengucapan dalam pengucapan sebelum takbir itu adalah sunnah, karena untuk mengingatkan hati yang lupa. Ya, jadi bagaimana, kecuali kita berpuasa ya. Kalau puasa itu niatnya sebelum imsak. Jadi tidak boleh ketika kita berpuasa baru niat. Itu ada pengecualian di puasa, niatnya terlebih dahulu baru pelaksanaannya. Kalau dalam sholat niatnya dibarengi dengan berbarengan dengan takbir. Qasdu syai'in mu'tarinan bi fi'lihi, itu niat. Selanjutnya asani, adapun yang kedua, ghuslul wajhi, membasuh wajah. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq famsihu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Ghuslul wajhi artinya membasuh wajah. Baik. Membasuh wajah berarti harus semuanya mengenai dengan air. Bagaimana batasan wajah itu? Wajah itu batasnya dari tempat awal tumbuhnya rambut sampai dengan dagu di sini. Ini? Iya, dagu. Selebihnya ke sini itu leher. Jadi panjangnya dari awalnya tumbuh rambut sampai ke ujung apa ini namanya? Janggut. Ya ini pokoknya dagu nih, panjangnya harus terkena basuhan air, bukan diusap ya. Kalau diusap itu mashul, kalau ghusl itu berarti dibasahi, jadi harus dikenai dengan air. Lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri harus terkena air. Itu wajib karena ini merupakan fardunya wudu. Jika tidak sampai, makanya kalau kita merasa tidak sampai, boleh dilebihi sedikit. Boleh dilebihi sedikit, nggak apa-apa. Tapi jangan semua segini, jangan. Apa segini jangan, lebih sedikit aja segini. Gitu. Agar semuanya kena, agar tidak ragu. Contohnya ragu kita membasuh muka, tapi tak ragu cuma sampai sini doang. Wah itu kan berarti nggak nyampe sini. Berarti itu bukan membasuh semua wajah. Wajah itu kan berarti dari awal tumbuh rambut sampai dagu, dan lebarnya dari kuping kanan ke kuping kiri itu harus terbasuh atau basah mengenai air. Yang ketiga, adzan itu ada pun yang ketiga, ghusl yadaini ma'al mirfaqaini. Ghusl membasuh al-yadaini, kedua tangan, ma'al mirfaqaini. Ma'al di sini artinya sampai ya.
sampai kedua sikut. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan sampai kedua sikut. Berarti sampai sini nih. Kalaupun kita ragu-ragu tidak sampai sikut, maka harus dilebihkan segini. Jadi dari sini sampai sini, sampai lebihkan sini aja sedikit. Itu namanya mirfaqaini. Mirfaqaini artinya sikut, yang berarti sampai sini. Ini artinya sikut. Takutnya kita tidak sampai sikut, makanya kita harus ukel arahnya sikut. Ya pokoknya sikut harus terkena basuhan. Ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Ghuslul dua-duanya ya, bolak-balik sini harus kena semua, jangan sininya doang. Kalau sininya doang berarti ini nggak kena. Apalagi ini doang, ini nggak kena, sama aja, bukan tangan, berarti cuman atasnya doang yang kena, bawahnya enggak. Jadi diusap, dibalik gitu. Jadi harus dikenakan semua sampai sikut. Lebihkan sedikit saja tidak apa-apa segini nih. Karena untuk membasahi semua sikut, karena di sini ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini. Terus ar-rabi'u yang keempat, mashul syai'in minar ra'si. Mashul, nah ini mengusap, mashul ini mengusap syai'in, sesuatu minar ra'si, dari kepala. Nah ini kepala kita apa nih? Jidat. Pala. Wajah jidat sini. Jidat itu maksudnya bagian wajah. Jadi kepala itu mengusap sebagian kepala, rambut, sedikit mengusap aja. Jadi nggak usah dibasahin begini. Ini air, dibasahin begini, itu kan namanya ghusl. Ini kan ya kalau di sini namanya mashu, artinya mengusap. Jadi air sedikit aja, terus diusap aja. Kalau gimana yang rambutnya botak? Gimana yang palanya botak? Gimana yang palanya botak? Perlu diusap nggak? Perlu diusap. Karena ini Mas Husaini menaruh dari mengusap sebagian dari kepala. Mau ada rambutnya, mau nggak ada rambutnya, tetap diusap. Tetap diusap di kepala. Karena ini fardunya wudu. Kalau tidak diusap, kalau diterlewat pengusapan di kepalanya, maka harus mengulangi dari awal. Ya, itu Mashul syai'in minar ra'si, mengusap sebagian kepala, mengusap sebagian sesuatu yang ada di kepala kita. Makanya di sini kan tulisnya Mashul syai'in minar ra'si, mengusap sesuatu, syai'in sesuatu minar ra'si, dari kepala. Jadi mau yang kepalanya ada rambutnya, mau yang nggak ada rambutnya, tetap harus diusap. Al-khamis, adapun yang kelima, qasr rijlaini ma'al ka'baini. Qasr artinya mengucap, ar-rijlaini kedua kaki, ma'al ka'baini sampai mata kaki. Mengusap kaki sampai mata kaki. Jadi kalau mengusap kaki ini minimal dilebihkan sedikit biar terbasuh mata kakinya, sampai segini minimal nih, sampai betis, agar terbasuh. Karena ini ghuslul rijlaini, agar terbasuhnya kedua kaki sampai mengenai mata kaki. Ya, jadi harus diangkat sedikit untuk terbasuhnya kedua mata kaki. Itu karena bahasanya ghuslul rijlaini ma'al ka'baini. Di sini ini ya, yang wajib itu hanya sekali basuhan, karena tidak ada bahasa salahata marrotan. Yang wajib itu satu kali basuhan, yang selebihnya sunnah. As-sadisu, adapun yang keenam, at-tartibu, yaitu tertib atau berurutan. Tidak boleh yang pertamanya
membasuh tangan dulu baru niat, terus membasuh kaki dulu baru mengusap kepala. Harus berurutan dari niat, terus membasuh wajah, membasuh tangan, mengusap rambut, dan membasuh kaki. Harus berurutan. Itu fardunya wudu. Gimana kalau salah satu ada yang kelewatan? Ya harus diulang kembali karena ini fardu. Fardu itu wajib harus ada. Kalau nggak ada gimana? Ya harus diulang lagi karena nggak boleh. Sama kayak rukun sama. Fardu berarti wajib yang harus ada saat kita wudu. Gimana kalau wudu kita nggak niat? Niat itu innamal a'malu binniat, segala sesuatu kita harus melakukan dengan niat. Kalau kita tidak niat kita tidak wudu berarti kita nggak wudu karena